Hai Fiskinians, salam ikan cupang. Udah diketahui kalau cupang itu emang nggak ada di sungai Amazon. Tapi namanya zaman sekarang ya, peacock bass yang aslinya dari sana saja bisa nyasar dan berkembang biak di Malaysia. Jadi teori cupang yang masih hidup di Amazon bisa aja jadi nyata kalau emang ada yang lepasin. Ditambah dari segi iklim, Amerika Serikat dan Asia Tenggara bisa dibilang punya mirip-mirip lah. Dan kesamaan, karena kalau kita lihat ya hangat, terus iklimnya juga sama-sama tropis. Dan kalau beneran bisa lepas ke Amazon, nah ikan cupang bakalan bisa beradaptasi dengan baik nih. Tapi masalahnya lah adalah mereka ini bakalan berhadapan dengan beberapa ikan asli Amazon ya, yang memang kita kenal itu cukup ngeri-ngeri sih. Dan ya itu agak timpang ya, karena dari segi lawannya mungkin agak kurang sepadan. Dan sulitnya, kebanyakan jenis ikan ini ukurannya jelas jauh lebih besar daripada ikan cupang. Apa saja ikan yang bakalan berhadapan sama ikan cupang? Ikan cupang dan Amazon. Ikan cupang bukanlah ikan yang berasal dari sungai Amazon. Secara liar, mereka cuma bisa ditemuin di daerah Asia Tenggara saja. Tapi kalau ikan cupang hasil breedingan buat dijadikan ikan hias, nama dan jangkauan pasarnya udah mendunia. Brasil, salah satu negara yang dialiri oleh sungai Amazon, juga menunjukkan antusiasme tinggi terhadap ikan cupang. Dalam legenda yang dirilis oleh International Betta Congress, minggu lalu ada sebuah kontes yang digelar di negaranya Ronaldinho tersebut. Dengan tingginya antusias, pasti penghobi asal Brasil juga ada banyak. Maka dari itu, mungkin aja ada yang melepas ikan cupang ke sungai Amazon, baik dengan praduga sengaja atau bisa jadi nggak sengaja. Ikan cupang bakalan berhadapan dengan beberapa spesies ikan berukuran kecil ke yang sedang, yang juga punya sifat teritorial pula. Dan tentunya galak juga ya. Mereka ini adalah yang bakalan jadi lawan sepadan nih buat ikan cupang. Kira-kira ikannya apa aja ya? Yang pertama ada Acestrohinchius minimus. Nah, yang pertama ini namanya agak sulit ya. Nah, Acestrohinchius ini minimus dikenal sebagai barakuda atau pike-nya sungai Amazon. Tapi lucunya ya, walau tampangnya itu serem, ikan ini tuh ukurannya cuma sebesar telunjuk aja, alias ya sekitar 6 cm lah. Paling besar cuma tumbuh sampai 10 cm. Dengan ukurannya yang nggak terlalu besar, mungkin ikan cupang bisa jadi lawan yang seimbang nih sama ikan ini. Dan tetra barakuda ya istilahnya ini didistribusikan hampir di seluruh penjuru Amazon dan Orinoco. Secara insting ya, si tetra barakuda ini termasuk ikan predator. Mereka memangsa ikan-ikan kecil dan juga cacing. Kalau sampai mereka bentrok sama cupang, mungkin bakalan jadi pertarungan yang seru ya. Siapa yang menang, keduanya punya kelebihan masing-masing. Kalau kita lihat Acestrohinchius minimus punya mulut yang panjang, otomatis mereka bakalan bisa melukai lawannya dengan maksimal. Walau bakalan sulit buat ikan ini buat merobek dan menghabisi cupang dalam satu serangan. Badannya yang memanjang bakal mempersulit gerakan ikan ini, karena ikan cupang geraknya lebih luas. Ya masuk akal sih. Tapi dengan tuh moncong panjangnya mungkin bakal membuat cupang juga kewalahan, karena siripnya mungkin agak kerobek atau mungkin ada yang kebeset-beset gitu lah ya, atau bolong mungkin ya. Nah itu mungkin pasti mempengaruhi dalam pertarungannya. Terus ada lagi nih yang kedua, namanya Apistogramma cacatuoides. Nah ini namanya juga sulit ya. Ya memang kadang-kadang nama Latin itu kebanyakan susah dieja gitu. Ya, jadi ini ikan apa sih? Ini adalah ikan spesies cichlid dari sungai Amazon. Mereka dikenal sebagai hewan yang teritorial, sama kayak ikan cupang. Karena sama-sama punya sifat teritorial, maka nggak bakal aneh kalau kedua ikan ini bertemu dan langsung gelut. Apistogramma cacatoides atau dikenal dengan sebutan Cocato dwarf cichlid punya badan yang nggak jauh lebih besar dari ikan cupang. Mereka cuma bisa tumbuh sampai 8 cm, sedangkan jenis betinanya cuma 5 cm. Pas musim kawin, pasangan Cocato dwarf cichlid punya perilaku yang mirip dengan ikan cupang. Bedanya, ikan ini bertelur di area yang banyak akar pohon atau di bawah daun kering. Ketika betinanya udah selesai bertelur, jantannya akan setia menjaga anak-anaknya sampai mereka menetas. Nah, ada fakta menarik nih dari ikan ini. Nggak semua jantan Cocato dwarf cichlid ini tadi itu galak. Beberapa diantaranya punya sifat yang lebih cupu gitu atau lebih culun. Nggak akan bisa punya warna cerah. Nah, dalam taktiknya buat mendapatkan gelar lelaki sejati,
Si jantan yang cupu bakal selamanya menyamar menjadi ikan betina. Waduh, kasihan banget ya. Cara ini juga menjadi taktik mereka supaya dapat pasangan. Kalau ada salah satu pasangan dari Cockatoo Dwarf Cichlid yang kehilangan jantannya, si jantan cupu ini nggak ragu buat merebut pasangannya. Waduh, pas dia udah kawin, barulah warnanya ngejreng. Gokil juga ya usahanya ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada Apistogramma Lin-Kei. Ini juga sama, ini sama-sama agak sulit jadi ejanya. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah jenis cichlid yang bakalan jadi lawan yang mungkin paling sering dihadapi oleh seekor ikan cupang. Kenapa? Karena ukuran mereka sama dan perilakunya juga mirip-mirip. Sama kayak Apistogramma cacatoides, si Apistogramma Lin-Kei ini juga punya sifat yang sangat teritorial. Insting mereka lebih mengacu kepada mikropredator. Karena untuk hewan-hewan air kecil, ikan ini adalah pemangsanya. Ciri paling ketara dari ikan ini adalah dorsal fin yang agak gondrong. Mereka gemar memakan larvae serangga yang hidup di air juga. Dan tentunya cacing serta tumbuhan. Sebagai ikan omnivora, Apistogramma Lin-Kei sangat bisa buat bentrok sama ikan cupang. Karena mangsa mereka itu sama sebenarnya, karena mereka sama-sama berburu larvae serangga dan nggak sengaja mungkin ketemu gitu. Woi, siapa nih gitu kan ya. Dan udah pasti ikan ini bakalan bentrok lah sesamanya gitu. Nah, tendensi ikan-ikan teritorial yang bakal menyerang pendatang bakal jadi faktor utama kenapa bisa aja ikan ini bakal nyerang seekor ikan cupang yang masuk ke dalam wilayahnya. Yang menariknya adalah kedua ikan punya mulut yang sama. Cupang bakalan bertemu ikan yang secara senjata itu ya mirip dengan mereka lah, karena keduanya punya bentuk mulut yang bulat. Nah, cupang pelakat bisa leluasa menyerang sirip Apistogramma Lin-Kei yang tinggi. Dengan melukai sirip, cupang bisa mendapat kesempatan yang mengalahkan si Apistogramma Lin-Kei ini. Taktik merusak sirip juga dipakai oleh piranha pas ngabisin mangsanya. Benar juga sih, supaya apa? Supaya ketika berenang itu oleng gitu ya. Atau bahasa keren itu navigasinya terganggu gitu. Kan biasanya kalau sirip kan pasti pengaruh ya. Nah kayak gitu, itu bikin kalau siripnya rusak gitu kan, ya dia susah lari. Mungkin analoginya sama kalau misalkan kita ngejar maling gitu ya. Biasanya kita menghambat pergerakannya dulu kan. Entah dengan dor si kakinya gitu kan, atau mungkin asap atau apa, pokoknya menghalangi gitu ya. Nah itu baru ditangkap. Nah sama dengan piranha atau ikan yang ini tadi, dia nyerang siripnya dulu supaya dia kesusahan berenang, barulah diserbu atau dikeroyok gitu ya. Nah, kalau cupang bisa merusak sirip Apistogramma Lin-Kei, ya bisa aja dia jadi pemenangnya. Nah, kalau kita lihat, itu berbeda dengan jenis lele lainnya asal Amazon yang berukuran besar dan menjadi predator sejati di sungai. Si Apistogramma Lin-Kei ini, atau yang lebih dikenal sebagai candiru, nah mungkin kamu lebih familiar ya, itu disebut silent killer. Kenapa tuh? Karena mereka bakal memangsa korbannya lewat cara yang sunyi, tanpa huru-hara tapi mematikan. Nah, ukuran candiru bisa mencapai 17 cm. Namun kebanyakan dari mereka tumbuh dalam size kecil. Size kecil ini menjadi keuntungan di mana mereka bisa menyelinap masuk ke dalam organ tubuh ikan yang mereka jadikan mangsa. Namun beberapa jenis ikan ada yang terang-terangan langsung hinggap ke tubuh mangsanya. Nah, candiru ini spesies ikan parasit yang mengambil darah korbannya mirip kayak vampir atau lintah gitu ya. Kenapa mereka bisa disebut parasit? Karena ikan ini mengambil keuntungan tanpa diketahui oleh si yang punya tubuh atau badan. Nah, mereka bakalan hinggap di tubuh ikan besar seperti rattle catfish dan menghisap sari-sari kehidupan alias darahnya. Waduh, ngeri banget ya. Pas mereka udah cukup kenyang dan badannya menggendut, ikan ini bakalan melepaskan diri. Lalu bagaimana cara mereka bisa ketemu sama cupang? Candiru dengan size besar bisa langsung menghabisi cupang tanpa langsung atau kayak lelah bertarung gitu lah. Karena dengan sekali gigit, ya ikan ini bisa langsung hinggap di badan cupang dan langsung merampas darahnya. Ngeri banget ya. Skillnya ini udah skill OP lah kalau ya. Kalau kita lagi bertarung mungkin di anime atau di mana, itu skillnya udah OP banget lah. Oke. Nah, cupang bakalan sulit nih buat melawan ikan-ikan tipe kayak gini gitu. Karena dia nggak bertarung tapi langsung serp gitu ya. Jadi kayak ya langsung koit gitu ya. Nggak cuma nyerang ikan ya. Candiru ini juga dikenal nggak segan mengusik manusia yang hadir di depan matanya. Karena ukurannya kecil, ikan ini pernah diberitakan masuk ke dalam alat vital seorang pemuda yang lagi beraktivitas di sungai Amazon. Wah, seremin banget nih ya. Dan yang kelima, ada namanya Exodon paradoxus.
Kalau dilihat dari bentuk, ikan tetra ini memang lucu sih. Mereka juga suka berkumpul dan berenang bersama kayak jenis tetra lainnya. Pasti ikan ini cocok banget buat ditaruh di dalam aquascape bareng ikan lucu lainnya. Eits, tunggu dulu. Ikan yang kamu kira lucu ini sebenarnya punya perilaku yang sangat predatoris loh. Bentuknya ya mungkin boleh aja kayak tetra, tapi tingkah laku mereka lebih mirip piranha sebenarnya. Exodon paradoxus atau buck-toothed tetra adalah ikan tetra yang hidup di sungai Amazon. Ikan ini menjadi anomali karena sifatnya yang berbeda dengan ikan tetra lainnya. Soalnya ikan ini gak segan buat menyerang ikan lain. Ikan cupang yang berhadapan sama kawanan piranha, si mini ini tadi ya, bisa dibilang piranha versi kecil lah ya. Itu pasti bakal kerepotan. Selain kalah dalam segi gigi, cupang itu juga kalah kuantitas karena buck-toothed tetra ini hidupnya berkelompok gitu. Jadi satu lawan keroyokan. Gak adil gitu ya. Ya kalau berani satu versus satu bos gitu ya. Oke. Nah, kelemahan ikan ini adalah mereka harus berjalan di kelompok yang besar. Kalau satu kelompok buck-toothed tetra isinya kurang dari 8 ikan, mereka bakalan stres dan malah jadi nyerang sesamanya. Waduh, jadi di balik keroyokannya itu ada celah gitu ya, yaitu di 8 ekor tadi. Dan selain itu, kelompok buck-toothed tetra yang sepi anggota juga rentan terkena penyakit. Jadi mereka emang harus tetap bareng-barengan dan jalan dengan jumlah yang banyak. Dan berbeda dengan cupang yang hidup sendiri dan menjadi lone wolf ya, atau solo gitu. Jadi walau cupang mungkin kalah kalau diajar sama kelompok buck-toothed tetra, namun dari sifat kesatria, cupang lebih mulia karena kalah sebagai seekor individu tanpa bantuan dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Mantep banget nih. Kesimpulan, itulah beberapa jenis ikan yang bisa jadi lawan buat ikan cupang. Sebenarnya masih banyak lagi jenis ikan lainnya yang sama-sama berukuran kecil dan bisa berpotensi membuat kegaduhan sama si cupang seperti para driftwood catfish dan spesies cichlid lainnya. Mungkin sisanya di part 2 kali ya. Sampai jumpa di video-video fish kinian berikutnya. Dah.